Kalau gua sih mendingan pasang Eriksen sejak menit pertama. Nanti kalau udah unggul baru masukin Gagliardini lagi, si pemain tanpa otak. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Aduh, kenapa akhir-akhir ini males ya? Padahal ya nggak kalah juga kan. Terakhir gue bikin video pas lagi kita menang lawan, sebelum lawan Juve itu kita menang lawan apa ya? Yang menang telak 4-0 itu gue lupa. Di pertengahan pekan lalu kalah lawan Juve lewat 2 blunder yang nggak penting banget ya. Satu, Asleyang narik yang menyebabkan penalti, lalu yang kedua si Handanovic maju ke depan padahal seharusnya nggak perlu. Tapi akhir pekan ini kita menang 2-0 lawan Fiorentina, cukup meyakinkan, dan yang ngegolin juga bukan pemain depan, jadi ya bagus lah. Berarti kita nggak melulu mengandalkan Lukaku, Lautaro atau Alexis Sanchez. Gol pertama kita dicetak oleh Barella, gokil, dari luar kotak penalti. Lalu Perisic ngegolin dari umpannya si Hakimi yang membuat salah satu pemain belakang Fiorentina jatuh terjungkal-jungkal saking nggak kuatnya saking nggak kuatnya lari balap si Hakimi. Inter masih belum bisa balap AC Milan. AC Milan menang 4-0 lawan Crotone. Crotone adalah tim yang membuat Lautaro hat-trick, jadi ya memang lawannya wajar lah ya. Terus apalagi nanti ya, setelah lawan di akhir pekan nanti kita lawan Juve. Yang perlu teman-teman ingat, lawan Juve di Coppa Italia kemarin kita kalah 2-1 di kandang kita sendiri. Berarti kita harus menang dengan selisih 2 gol. Kalau kita cuma 1-0 tetap kalah karena Juve ngegolin 2 gol ya. Ngegolin lebih banyak di kandang Inter. Kita harus menang antara 2-0 atau 3-2, 4-3 gitu. Selisih 1 gol tapi lebih dari 2 gol. Kemudian kita akan main tanpa Vidal karena akumulasi kartu. Berarti ada kemungkinan posisinya diambil oleh Gagliardini. Kita akan lihat Gagliardini dan Asleyang di sebelah kiri. Ada pusing. Berani nggak ya si Conte mainin Brozovic sebagai regista seperti biasa? Sebelah kanannya Barella, kirinya Eriksen. Tapi sejujurnya di Barella butuh banget istirahat karena habis lawan Juve di akhir pekan kita akan lawan Lazio. Dan perlu diingat waktu lawan Lazio kita Barella, Brozovic, Bastoni, Alexis Sanchez sama siapa gitu. Itu semua satu kartu kuning, satu kartu kuning lagi, absen akumulasi kartu. Berarti ada kemungkinan lawan Lazio nanti kalau sampai kena kartu kuning akan absen di derby, dan itu salah satunya Barella. Kita lagi sangat amat bergantung dari Barella dan Lukaku. Wah, gua nggak bayangin derby tanpa Barella kayak gimana. Oke, kita bahas dulu lawan Juve. Nanti di lawan Juve lagi-lagi pemain yang paling gue benci adalah Cuadrado. Pemain yang gestur, mukanya, terus udah paling nyebelin tikus tuh. Udah nyolot, tapi ya mau gimana lagi ya, mainnya emang jago gitu. Dan dia akan berhadapan dengan Asleyang lagi. Perisic juga, sebetulnya kita berharap sama Perisic. Gue pikir Perisic tuh nggak akan lebih buruk dibanding Biraghi. Cuma kita lihat deh, dari segi attack-nya aja, gol dan assist-nya masih kalah sama Biraghi. Padahal Perisic juara Liga Champion, main untuk timnas Kroasia yang masuk final Piala Dunia, masuk kayak gitu. Nggak masuk akal banget. Lalu di lini pertahanan, ini kita akan Skriniar yang belum istirahat, Bastoni dan De Vrij udah sempat istirahat. Ada baiknya juga sih Vidal absen di lawan Juve karena artinya dia bisa bugar lawan Lazio. Tapi nanti waktu lawan derby, setelah kita lawan Juve, 3 hari kemudian lawan Lazio. Tapi jarak antara Lazio ke lawan Milan itu seminggu. Ada jeda seminggu, jadi cukup fit lah. Jadi pemain ini akan jor-joran banget tenaganya di Juve dan Lazio. Cuma yang perlu dipastikan lagi ketika lawan Lazio jangan sampai ada kartu kuning. Untuk lawan Juve nanti selain Vidal kita juga akan tanpa Alexis Sanchez yang akumulasi kartu. Berarti di depan akan ada
Lukaku dan Lautaro. Di lini tengah Barella, Brozovic, dan gue nggak tahu Gagliardini mungkin. Di kanan ada Hakimi. Di lini pertahanan kita tetap. Nah di Juve gue nggak tahu nih. Mungkin Juve pasti pakai Buffon kali ya. Walaupun Buffon secara kualitas sudah nggak sebaik dulu, udah nggak selebih baik dari Chesney. Cuma ya nggak mungkin si Buffon nggak dimainin. Di lini pertahanan si Bonucci dan Chiellini kemarin dimainin nih waktu lawan Roma. Gue nggak tahu waktu di leg pertama yang dimainin kan Demiral sama De Ligt ya. Gue nggak tahu nanti untuk di akhir pekan nanti waktu lawan Inter nanti siapa, karena waktu sebelum lawan Inter Juve juga ketemunya berat nih lawan Roma, mereka nggak istirahatin. Ronaldo juga nggak diistirahatin sama sekali. Cuadrado yang nggak main justru waktu lawan Roma. Jadi kita lihat aja nih kekuatannya, apakah Juve pakai pemain inti atau enggak. Tapi yang jelas Juve terutama Pirlo pasti butuh 1 gelar. Dan aduh Conte nih, maksudnya iya lawan Pirlo aja kalah. Ya udah deh, kalau menurut teman-teman gimana nih? Untuk kemarin ulasan lawan Fiorentina kita menang solid 2-0, kita butuh banget clean sheet walaupun Milan akhirnya clean sheet. Kira-kira kapan nih kita udah mulai bisa balap Milan lagi nih? Gue nggak rela banget sampai Milan yang Scudetto. Kemudian lawan Juve menurut teman-teman gimana formasi terbaik? Siapa yang ngisi tempat Vidal? Sensi kah? Gagliardini kah? Kalau kita mau kuat di tengah, mau ngadu fisik sama siapa, Kulusevski, buat ada yang nahan Cuadrado sama si siapa namanya Chiesa, ya memang harusnya Gagliardini. Tapi kalau kita butuh 2 gol seharusnya Eriksen. Kalau gua sih mendingan pasang Eriksen sejak menit pertama. Nanti kalau udah unggul baru masukin Gagliardini lagi, si pemain tanpa otak. Menurut gua segitu dulu. Gue sangat berharap diskusi teman-teman. Maaf yang di kolom komen banyak yang belum sempat dibalas karena gua sehari-hari juga ada kerjaan yang ini benar-benar buat hobi banget, dan berharap diskusi sih di Twitter teman-teman ya. Kalau mau banyak ngobrol sama gue di Twitter. Sampai jumpa di Cerewetin Inter selanjutnya. Bye bye, thank you.